Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zalia Rahmat dari Prodi Rekayasa Tekstil dengan NIM 255260005 dengan nomor urut absen nomor 40. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya pahami untuk tugas ini. Yang pertama adalah memahami akidah dan fitrah manusia. Akidah sendiri itu berasal dari kata akodo, yang berarti itu kayak mengikat atau keyakinan yang kokoh. Dalam Islam, akidah merujuk pada keyakinan dasar yang menjadi fondasi seseorang, fondasi agama seseorang. Berarti kalau misal gini, kayak kan kita memiliki agama Islam ya, kita meyakini dan memiliki agama Islam. Jadi kalian tuh cara kalian menerapi atau kayak cara melakukannya tuh apa, seperti kayak ibadah, membaca Al-Quran, puasa, membayar zakat fitrah dan puasa dan mungkin dan sebagainya itu. Dan sedangkan fitrah sendiri itu adalah keadaan suci dan alami sejak lahir yang dicangkup potensi untuk mengenal dan bertauhid kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah sendiri juga diartikan sebagai kodrat atau asal kejadian manusia yang diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan fitrah ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi disarankan untuk seseorang untuk tinggal atau mengunjungi tempat yang lingkungannya bisa dibilang itu baik. Dihindari juga lingkungan yang bisa dibilang buruk, entah itu bentuknya apapun, jadi tolong dihindarkan saja. Yang kemudian itu fitrah sendiri itu kayak membentuk agama dari keyakinan seseorang. Jadi kayak seberapa serius sih kamu kayak melakukan fitrah ini untuk melakukan hal yang terkait tentang kewajiban kamu sebagai umat muslim. Sedangkan yang selanjutnya, penerapan rukun iman. Bagaimana cara kita menerapkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Rukun iman tuh ada 6 ya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul Allah, hari akhir, qada dan qadar. Nah, cara menerapkannya tuh cara menerapkannya tuh, kalau iman kepada Allah tuh kita lakukan perintahnya dan menghindari larangannya, seperti kita diwajibkan untuk sholat, puasa, dan membaca Al-Quran ya. Dan untuk malaikat, kita tuh harus meyakini kalau mereka tuh ada dan melaksanakan tugas-tugas mereka dengan taat kepada Allah SWT. Jadi mereka tuh kayak benar-benar melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dan sedangkan untuk kitab tuh ada dibagi 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan yang paling sempurna tuh Al-Quran, karena ya sepengetahuan saya itu emang kayak dari zaman Rasulullah ya, itu kayak sudah takdir manusia itu sudah ditentukan di situ, di Al-Quran itu. Jadi kayak harusnya tuh kita sudah tahu endingnya kita tuh bagaimana, tapi ya makanya Al-Quran itu diciptakan untuk seseorang kayak berpikir lagi untuk melakukan hal yang serius tidak dibolehkan dan melaksanakan kewajiban dia. Dan sedangkan iman kepada Rasul tuh, kita tuh harus menyerahkan sifat sikap mereka yang bisa dibilang kayak melakukan hal baik yang mereka lakukan pada zaman dulu itu. Jadi kita harus kayak mencontohkan atau menerapkannya pada saat ini juga. Jadi kayak kita harus, hal yang baik harus kita contohkan atau harus diterapkan dan hindari hal-hal yang bisa dibilang kayak negatif. Jadi kita harus melakukan hal positif gitu ya. Dan untuk hari akhir, kita tuh harus yakin hari akhir tuh pasti ada.
hari akhir tuh kayak hari kiamat. Itu pasti akan terjadi, tapi kita tidak tahu bakal terjadi kapan karena emang tidak diberitahukan. Apa, sepengetahuan saya tuh hari kiamat tuh bakal terjadi hari Jumat, tapi kita nggak tahu tahun berapa, bulan apa, tanggal apa, kita juga nggak tahu. Pentingnya tuh pernah ada yang bilang kalau hari kiamat tuh pasti akan dipastikan tuh di hari Jumat, tapi kitanya kan nggak tahu ya. Cuma ya itu kayak sebagai untuk bagian spoiler mungkin ya. Jadi intinya kayak Jumat tuh pokoknya bukan, hari kiamat tuh intinya bakal muncul atau datang dari Jumat, tapi kita belum tahu ya, belum pasti gitu. Dan dengan qadar dan qadar itu takdir. Itu sejujurnya manusia itu tidak bisa mengubah takdir mereka ya, tapi kita itu di kehidupan ini dapat kayak diberikan pilihan. Kalian tuh emang ingin yang begitu-begitu saja atau ingin melakukan hal baik positif gitu kan. Jadi itu kita diberikan kebebasan, bukan kebebasan sebenarnya sih, cuma kayak kita tuh dipilih dua jalan, mau melakukan kebaikan atau sebaliknya, atau keburukan gitu. Yang kebaikan itu seperti kayak melaksanakan sholat 5 waktu, puasa full, dan membaca Al-Quran dan menghafal ayat-ayatnya, melakukan hal kebaikan itu sebenarnya nggak berat-berat banget ya, itu mudah kok. Berarti secara kayak refleks aja seseorang untuk melakukan hal kebaikan tanpa disuruh ya. Sedangkan kayak hal yang mungkin buruk itu kayak berzina atau mabuk-mabukan, berjudi, atau hal-hal yang seharusnya emang gak dibolehkan dan seharusnya tidak dianjurkan untuk dilakukan. Oke. Dan untuk bagaimana memaknai ibadah, sholat dalam keseharian dan mengerti kayak makna dari itu kan. Kenapa dia itu disiarkan? Karena cara memaknai itu kita harus tahu kalau sholat itu emang kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi ya disarankan, bukan disarankan, emang jangan sampai bolong apapun alasannya. Kalau tidak disengaja mohon segera diganti dengan dikodo. Kalaupun kalau misal kalian ingin bepergian, disarankan untuk dijamak saja daripada kalian kayak ingin berhenti saat bepergian tapi gak ada tempat untuk berhenti gitu. Misal kayak di jalan tol, mungkin kayak di daerah yang melewati hutan gitu kan jarang banget gitu ada musola atau masjid. Jadi kayak disarankan sebelum mereka pergi, mending sholatnya kayak dijamak daripada kalian gak tenang kayak gimana nih, aku belum sholat ini, mending aja dijamak. Jadi kalaupun kalian kayak belum tahu niatnya apa, kan kalian punya handphone ya, mungkin kan kalian bisa di searching niatnya itu seperti apa gitu. Beda dengan kodo gitu kayak ini nggak disengaja ya, ini nggak sengaja untuk ditinggal, kayak mungkin kalian kayak ketiduran atau emang kayak banyak pikiran gitu kan, jadi kayak gak sempet kayak oh iya ini, kalian tuh nyadarnya kayak udah telat banget gitu. Jadi setidaknya harus cepat dikodo, tapi mungkin kayak nggak semua sholat itu bisa dikodo ya. Jadi kodo tuh mungkin sholatnya tuh kayak zuhur, asar, isya mungkin. Jadi saya ya kurang, ya semoga saja benar ya. Tuh untuk kenapa disyariatkan, karena itu kewajiban umat Islam, jadi harus dilaksanakan ya. Karena disyariatkan juga dalam Al-Quran, umat Islam tuh wajib untuk melaksanakan ibadah mereka, yaitu sholat. Yang paling utama tuh sholat ya, karena sholat itu adalah inti yang agama. Terus misal kalian kayak gak melaksanakannya, itu bisa aja kan sholat itu kan termasuk di rukun Islam. Ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah itu kan emang di rukun Islam tuh misal kalau sholat itu kayak mereka tuh kayak gak pernah melaksanakan tuh, tiang agama mereka tuh bakal roboh, benar-benar kayak roboh. Karena sholat itu kan termasuk kayak tiang utama dari rukun Islam itu. Jadi semisal kayak kalian gak melaksanain gitu, udah hancur kayak tiang agama
kalian ya. Tapi kalau semisal kalian ingin berniat untuk berubah, boleh, tapi jangan sampai terlambat ya, karena kalian tuh udah dikasih kesempatan untuk berubah. Tapi kalau kalian tetap sia-siakan, ya buat apa gitu kan. Jadi dan kemudian yang puasa ini seperti di puasa Ramadan ya, itu termasuk rukun Islam dan kewajiban umat muslim yang dilaksanakan pada di bulan Ramadan itu kan. Jadi semua umat manusia, umat Islam itu wajib melaksanakan puasa, karena puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib ya. Jadi harus dilaksanakan. Ya sebenarnya ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak mengerjakan, yaitu seperti kayak ibu hamil atau ibu menyusui, dan perempuan yang sedang haid, dan mungkin anak kecil itu emang belum diwajibkan ya, karena mereka tuh belum balik, jadi kayak masih suci gitu. Jadi kayak mereka tuh belum diwajibkan untuk puasa. Jadi tapi untuk latihan puasa gitu boleh, sebenarnya boleh, dan itu bisa kayak melatih mereka untuk puasa full. Kan biasanya kalau orang tua melatihnya kan setengah kan, kadang sampai jam 9 atau sampai zuhur, atau bisa dibilang beduk gitu kan. Mungkin itu latihan itu bisa membuat mereka kayak yakin mereka bisa melaksanakan puasa dengan full. Jadi kayak terus ada orang yang sakit parah gitu kan, jadi kayak yang bener-bener kayak mereka tuh kayak gak bisa melaksanakan puasa yang benar, kayak di oknam gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah lansia ya. Orang yang sudah tua itu emang seharusnya emang tidak dianjurkan ya, karena untuk kesehatan mereka juga. Tapi beberapa tuh ada kayak kakek nenek gitu kan, mereka tuh kuat banget kayak mereka tuh kayak bener-bener puasa full, sampai mereka tuh tarawih itu bener-bener sampai witir gitu kan, sampai full Ramadan. Bayangkan loh, mereka yang udah tua gitu aja mereka masih kayak kuat untuk melaksanakan kewajiban mereka, kayak puasa dan sholat tarawih itu sebenarnya sunnah, tapi lebih baik dianjurkan kan, lebih baik dilaksanakan. Jadi kayak saat lihat gitu tuh aku kayak keren banget, mereka kayak kuat banget gitu. Dan kalau orang tua atau lansia atau kakek nenek bisa melakukannya, harusnya anak muda lebih bisa dong. Baik, ini sekian dari saya, dan maaf kalau sebenarnya kalau ada yang salah gitu atau agak belibet atau cepat-cepat gitu, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.